menyadari bahwa Pantura diharapkan menjadi suatu pusat pastoral, Romo Wigno Sumarto MSF bersama dengan Romo Bimo Ariwibowo MSF mempunyai impian untuk sebuah tempat retret. Lah, kemudian dibentuklah panitia ad hoc pada tahun 2007. Impian atau wacana tersebut kemudian menjadi suatu kenyataan pada tahun 2010 di saat Romo Windiatmoko atau Romo Koko merealisasikan dengan pembelian sebidang tanah di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kemudian di saat itu mulailah didirikan beberapa bangunan, di antaranya pada tahun 2011, tepatnya di tanggal 24 Agustus 2011, Romo Windiatmoko bersama dengan Paroki Kudus dan Paroki Serayon Busidiana mendirikan Omah Kuldi sebagai rumah singgah Romo. Dilanjutkan pada tahun 2012 dibangunlah pendopo atau Omah Joglo yang kemudian saat ini kita sebut sebagai Joglo 1. Selanjutnya Romo Yibi Haryono MSF bersama dengan Romo Lukas Heri Purnawan MSF berhasil mendirikan sebuah Omah Joglo atau pendopo yang bekerja sama dengan sedulur Sikep dalam mendirikan bangunan tersebut di tahun 2013 yang kemudian saat ini kita sebut sebagai Joglo 2. Kemudian tahun 2017 di kompleks RKBBR ini dibangunlah sebuah Omah Adat Kudus yang merupakan salah satu gerakan kecil untuk ikut melestarikan Omah Adat Kudus yang selama ini semakin berkurang. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Romo Lukas Heri Purnawan MSF bersama dengan Romo Stepanus Nyaris Prastyo MSF dan Romo Vincentius Ferreira Danarjaya MSF meneruskan visi dan misi dari kepemimpinan sebelumnya dengan selalu merawat dan mengembangkan paseduluran sejati di RKBBR ini. Tahun 2023 akhir, kepemimpinan di RKBBR diampu oleh Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario bersama dengan Romo Leonardus Tripurnanto MSF. Semua pembangunan di kompleks RKBBR ini adalah buah karya bersama Keuskupan Agung Semarang, Kongregasi MSF, dan Paroki Kudus serta paroki-paroki Serayon Busidiana yang diperuntukkan bagi seluruh umat beriman yang mengedepankan nilai paseduluran dalam berat agung kehidupan. Elok dan asri, udara sejuk, tempat hati berdiam kusuk, pepohonan bebas bersuara, burung dan kupu betah di sana, sederhana dan apa adanya, peradaban kasih jadi nyata, sekali suasananya saudara, di rumah perjumpaan anak. Selamat pagi saudara-saudaraku, salam budaya. Bertemu lagi dengan Rumah Kalwat dan Balai Budaya Rejosari pada hari yang penuh berkat, hari yang sungguh indah ini. Kami hadir untuk menyapa panjenengan sedoyo
Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui, bahkan mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa di Kudus itu ada Balai Budaya Rejosari yang menjadi karya karasulan dari para romo MSF, dan kami terlibat bersama untuk mengelola rumah budaya ini. Jadi dahulu kurang lebih tahun 2007-2008 berdasar refleksi dan masukan dari Monsinyur Suharyo, bahwa beliau memberikan inspirasi bagi kita, bagi umat Katolik di Pantura, mengajak kita untuk sungguh hadir di tengah masyarakat gereja, di tengah masyarakat dengan kekasan Pantura. Jadi ada visi misi di mana gereja berkarya bagi masyarakat, ketoro lan ditompo, sehingga kita membangun Balai Budaya Rejosari ini. Gereja hadir di tengah masyarakat menjadi ya kalau bahasa kita itu adalah menjadi garam, tapi yang jelas bahwa gereja sungguh dirasakan manfaatnya atau memberikan kontribusi bagi hidup kemasyarakatan. Maka ada 3 pilar yang menjadi prioritas atau menjadi acuan atau menjadi pedoman gerak langkah kita dalam menghidupi RKBBR ini. Adalah ada 3 dialog lintas iman, dialog agama, kemudian dialog kebudayaan, dan dialog kemiskinan. Di situ menjadi rumah perjumpaan bagi seluruh masyarakat, seluruh umat, seluruh warga, siapapun yang berkehendak baik, kita bersama-sama membangun masyarakat melalui 3 pilar itu tadi. Sehingga sungguh diharapkan karya-karya BBR selalu mengacu pada 3 dialog itu, sehingga sungguh gereja, umat Katolik bisa membantu, bisa memberikan talenta yang dianugerahkan Tuhan dalam membangun masyarakat melalui 3 pilar itu. Kalau tadi Pak Sus sudah menjelaskan tentang 3 dialog, maka saya mungkin akan lebih menjelaskan lebih detail apa saja yang sudah kita lakukan dalam menjalankan 3 dialog tersebut. Yang pertama, dialog tentang iman atau antar kepercayaan. Kita sudah ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah yang kemarin dilakukan adalah kita ada program yang namanya ngaji budaya. Nah, kemarin sudah dilakukan dengan ada acara halal bihalal, tidak hanya halal bihalal dalam rangka bertemu aja, tapi lebih mendalam lagi, menggali tentang arti halal bihalal dan sebagainya. Nah, kemudian dari dialog antar iman, kita masuk ke dialog ekonomi. Nah, dialog ekonomi ini yang cukup banyak sebetulnya. Beberapa hal yang sudah kita lakukan adalah tahun kemarin kita sudah mencoba melakukan untuk pada saat kita setiap tahun ada acara Ngangsu Banyu. Tahun kemarin kita sudah coba mulai dengan pasar sorpring, di mana kita mencoba mengajak para UMKM khususnya yang bergerak di bidang kuliner tradisional, kita himpun dan kita ada acarakan di sana. Responnya cukup banyak sih. Nah, kemudian kita berharap juga ini nanti ke depan kita bisa lakukan terus-menerus. Selain itu, kita juga ada beberapa yang sudah kita lakukan lagi. Kita di sini kebetulan ada satu lahan yang kita sebut sebagai omah kebun. Di sana kita coba tanam beberapa komoditi pertanian, baik itu buah-buahan seperti durian musangking dan sebagainya. Kemudian juga tanaman yang umum pendek. Contohnya misalnya edamame, kemudian jagung. Nah, selain ini untuk sebagai tambahan income untuk Balai Budaya sendiri, ini juga sebetulnya sebagai salah satu cara di mana kita mengajak para umat yang ada di sekitar kita untuk kita mencoba berbagi. Kalau seandainya mereka punya lahan dan mereka tertarik untuk membudidayakan entah misalnya edamame, kita berikan semacam pendampingan. Nanti mereka tanam di mereka bibit dari kita, kemudian hasilnya dijual ke kita untuk kita pasarkan, kita bantu pasarkan.
Itu yang dari sisi pertanian. Kemudian sisi yang lain adalah kita saat ini sedang mencoba untuk memproduksi, walaupun tidak kita produksi langsung, tapi karena sekali lagi karena Balai Budaya ini lebih mengutamakan persaudaraan dan sebagainya, kita mencoba berjejaring dengan beberapa teman-teman. Contohnya seperti produk-produk di sini, beras organik, minuman rempah dan sebagainya. Ini kita berjejaring dengan teman-teman kita, sedulur-sedulur kita di Sukolilo, Sedulur Sikap khususnya. Nah, mereka memproduksi beras organik, kemudian kita coba bantu pasarkan. Juga dengan minuman rempah-rempah. Kemudian dengan petani di daerah Dawe, itu kita juga petani kopi di sana, kita coba olah kopinya menjadilah kopi Purbakala. Seperti ini kaosnya. Kemudian di samping itu juga ada beberapa juga kita seperti minuman rempah-rempah, minuman sirup kencur, kemudian kunir asam dan sebagainya, di mana memang kita tidak memproduksi langsung, tapi kita justru berjejaring sehingga kita bisa memberdayakan sesama kita, memberdayakan saudara-saudara kita, di mana mereka bisa membuat, tapi kadang-kadang susah untuk memasarkan. Nah, jalur pemasaran lewat kita. Itu yang dari sisi dialog ekonomi. Kemudian yang ada lagi dialog budaya. Dialog budaya cukup banyak yang sudah kita lakukan, dan mungkin karena kita dikenal sebagai Balai Budaya, kadang-kadang orang melihatnya kita hanya produk-produk budaya yang kita lakukan. Padahal sebenarnya tidak hanya produk budaya, tapi juga beberapa budaya pertanian dan sebagainya. Tapi terkait dengan produk budaya yang sekarang saat ini sedang naik daun, dan itu sudah kita produksi tahun 2022, ada salah satu tari, di mana sekali lagi kita berkolaborasi dengan Mbak Sekar dari Jogja, Kinanti Sekar dari Jogja, yang kemudian mencoba untuk mengangkat caping kalo. Karena saat ini caping kalo sendiri di Kudus ini pembuatnya sudah mulai minim dan hampir punah. Dari situ kita mencoba untuk mengangkat caping kalo ini dalam bentuk sebuah tarian yang disebut tari lajur caping kalo. Saat ini di Kota Kudus sendiri tari lajur caping kalo ini sudah mulai dikenal, dan seperti kemarin dilakukan juga festival tari lajur caping kalo, di mana kita berharap ini menjadi satu ciri khas dari Kota Kudus. Ya, kira-kira dari itu beberapa karya-karya yang sudah kita coba lakukan, kita coba angkat. Ke depan memang masih banyak lagi yang harus kami lakukan juga, tapi ya untuk kedepannya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Selain tadi tari lajur caping kalo, sebelumnya ada beberapa produk-produk kita yang karya-karya dari Balai Budaya sendiri yang menurut kami cukup fenomenal. Salah satunya beberapa. Pertama, kita ada tahun 2021 kalau tidak salah ingat, kita memproduksi drama musikal Yusuf. Nah, drama musikal Yusuf ini menceritakan perjalanan Yusuf yang notabene ini tidak pernah ada dalam literatur gereja. Jadi dari Injil dan sebagainya sangat minim sekali. Tapi kita bisa mencoba mengangkat pergulatan Yusuf sendiri. Nah, itu ada di drama musikal Yusuf. Kemudian dari drama musikal Yusuf ini sendiri sebetulnya sudah kita kirimkan. Jadi filenya sudah kita kirimkan juga ke Bapak Paus. Kebetulan Romo Jenderal kami dari Provinsi MSF, kemudian pas berada bertugas di Roma, di Vatikan. Nah, beliau berkenan untuk menyerahkan pada Bapak Paus Fransiskus dan diterima dengan baik. Nah, selain itu beberapa karya-karya film, video pendek dan sebagainya ada yang kita sudah
pernah dan sering juga sering kita lakukan, sering kita produksi, dan kita sempat ikut lomba, salah satunya video yang pendek berjudul Luka Luna itu kebetulan mendapatkan hadiah dari Menkominfo, hadiah ketiga. Nah, kemudian juga ada beberapa pada waktu itu pas kita ambil tema tentang HIV, kita ada juga nomina festival video nomina. Jadi memang beberapa produk-produk ini yang karya-karya ini sangat selektif, artinya dalam pembuatannya kita juga tidak kaleng-kaleng, tapi memang benar-benar secara skenario, pemeranan, walaupun pemainnya sendiri di antara teman-teman yang ada di RKBBR ini sendiri, tapi ternyata sudah cukup bisa berbicara di pentas yang lebih luas lagi. Kemudian juga ada satu serial sitkom yang kalau dari awal-awal channel YouTube kita ada Ndoro Kakung. Nah, di sini lebih bercerita dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya khas dari Kudusan. Nah, ini sangat menarik karena sifatnya adalah situasi komedi, dan ini ke depan kita akan coba lanjutkan lagi dengan serial yang sama, mungkin dengan tokoh-tokoh yang dilengkapi dengan tokoh-tokoh yang lebih kompleks lagi. Elok dan asri, udara sejuk, tempat hati berdiam kusuk, pepohonan bebas bersuara, burung dan kupu betah di sana, sederhana dan apa adanya, peradaban kasih jadi nyata, sekali selamanya saudara, di rumah perjumpaan anak bangsa. Kemudian yang juga menjadi tagline Rumah Kalwat dan Balai Budaya Arjosari adalah rumah perjumpaan anak bangsa. Siapa sih yang kita harapkan bisa berjumpa? Ya, kalau dari misi awal yang disampaikan oleh Monsinyur Suharyo bahwa ini akan menjadi tempat perjumpaan saudara-saudara kita di wilayah Pantura. Kalau dalam konteks hierarki gereja itu ya di rayon atau rukun Pusidiana, ada dari Jepara, dari Kudus, dari Gubuk, dari Pati, dari Juwana, dari Purwodadi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa siapapun, dimanapun dan dari manapun datang ke Balai Budaya akan kita sambut dengan tangan terbuka sebagai saudara, bahwa kita punya cita-cita yang sama untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang penuh kerukunan, persahabatan, solidaritas, sehingga ini sungguh menjadi semacam pionir, menjadi stimulan bagaimana kerukunan itu terjaga, pasduluran itu dipupuk, dikembangkan dan ditumbuh kembangkan melalui kegiatan kita bersama. Jadi siapapun monggo rawuh ke Balai Budaya, kita berkegiatan bersama, berdialog, bahkan kita juga bisa berkolaborasi dengan berbagai macam kegiatan yang ada gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tertarik untuk bersama-sama berkontribusi untuk perkembangan RKBBR, ada beberapa cara. Cara yang paling mudah adalah dengan, kebetulan kita mempunyai YouTube channel RKBBR. Nah, silahkan subscribe, silahkan like, kemudian sharekan juga, karena ini cara yang paling mudah. Bapak Ibu sekalian hanya klik aja, klik tombol, selesai. Cara kedua adalah karena ini adalah tempat perjumpaan, berarti cara kedua adalah mari kita saling berjumpa. Hadirlah
di RKBPR ini bersama-sama nanti kita bisa mengobrol, kita bisa mengembangkan bagaimana RKBPR ke depannya. Dan yang lain lagi, kalau secara ekonomi mungkin ada ide, usul dan sebagainya, silahkan. Kita sangat-sangat terbuka karena sekali lagi yang kita lakukan di sini bukan kita sebagai produsen, tapi kita lebih menjadi satu tempat wahana di mana kita saling berjumpa, kita saling berkarya, dan siapa tahu dari karya-karya kita ini bisa mendatangkan sesuatu hasil yang secara mungkin secara materi lebih baik. Ya, untuk donasi sangat dibolehkan, silahkan saja. Nanti silahkan bisa transfer di rekening Balai Budaya di bawah ini. Sidik ora ditampik, oke saya pikoleh. Jadi prinsipnya gitu. Jadi kita sangat-sangat bersyukur bila Bapak Ibu sekalian bisa berkenan untuk membantu menyisihkan sebagian dana untuk pengembangan RKBPR di sini, karena memang RKBPR ini memang sekali lagi kita akan mencoba untuk mandiri dengan beberapa karya-karya kita, usaha-usaha kita, tapi tentu saja ini semua membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memberikan donasi, silakan. Kita dengan sangat-sangat terbuka dan sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memberikan donasi ke nomor rekening bawah ini. RKBPR saat ini memiliki lahan seluas kurang lebih 12.000 meter persegi, yang mana di atasnya telah didirikan beberapa bangunan, diantaranya Joglo 1, Joglo 2, kemudian Omah Adat Kudus, dan beberapa bangunan pendukung lainnya untuk berkegiatan. Kemudian ada lahan yang kita sebut sebagai Omah Kebon yang saat ini sedang ditanami pohon durian varietas unggul. Kemudian juga ada lahan lain lagi yang kita persiapkan untuk pembangunan rumah retret. Dengan fasilitas yang kami miliki itu, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara serta teman-teman semuanya boleh menggunakan tempat ini untuk berbagai kegiatan. Private juga boleh kok. Dan bagi anak muda yang suka camping, di sini juga ada peralatan camping. Contohnya tenda kami ada. Silahkan datang ke sini untuk bercamping di sini, berkegiatan di sini. Bagi teman-teman yang mau rekoleksi, mau ada acara outbound ataupun ada acara gathering, juga bisa untuk pameran foto, pameran lukis, atau segala macam pameran bisa dilakukan. RKBPR, rumah kita semua, rumah perjumpaan anak bangsa. Baik, terkait dengan program Safari Purbakala, memang sepertinya aneh namanya Safari Purbakala, tapi sebetulnya dasar dari pemikirannya adalah karena balik lagi ke tagline kita, di mana Balai Budaya Rejosari adalah rumah perjumpaan bagi anak bangsa. Nah, kita mencoba untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita dari paroki-paroki di sekitar Kudus, paroki Pusidiana. Kita mencoba hadir pada mereka, kita menyapa, kita berjejaring juga dengan mereka, terutama kita memperkenalkan apa itu Balai Budaya dan sebagainya, selain juga nanti memperkenalkan produk-produk yang kita lakukan, kita produksi, tapi lebih utama adalah bagaimana nilai paseduluran ini bisa terjalin, dan itu sangat-sangat menjadi nilai tambah bagi Balai Budaya sendiri, Balai Budaya Rejosari sendiri, karena memang tagline kita adalah rumah perjumpaan anak bangsa, di mana dengan bersama-sama nanti kita bisa membangun Balai Budaya ini dengan kreasi-kreasinya. Ya, walaupun skalanya masih kecil, tapi kita berharap ke depannya bisa semakin menggema, semakin bergaung, semakin berdampak pada masyarakat lebih luas.
yang utama dan paling mendasar adalah bahwa kita ingin berjumpa. Mungkin karena kesibukan panjenengan sedoyo, Bapak Ibu, saudara-saudara nggak sempat hadir di Balai Budaya, maka kami akan menyambangi, akan sowan kepada panjenengan semua. Kami akan bercerita. Rumah perjumpaan anak bangsa.